mana Indonesia sudah benar-benar demokratis? Apakah rakyat bebas menyuarakan pendapatnya atau justru nanti di pagar gedung DPR? Editorial berita kali ini akan menyelidiki persoalan ruang demonstrasi di DPR. Uji nyata demokrasi. Saya Nabila Nafita Suci, selamat menyaksikan. Pertama-tama, apakah suara rakyat harus berteriak di depan gedung DPR agar didengar? Atau seharusnya wakil rakyat itu benar-benar mendengarkan tanpa perlu paksaan? Keputusan pemerintah membuka ruang demonstrasi di halaman DPR disebut sebagai langkah memperkuat demokrasi. Wacana ini patut diapresiasi karena memberi simbol bahwa suara rakyat tidak perlu dihalangi, tetapi justru diberi ruang di jantung lembaga legislatif. Selanjutnya, gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman Gedung DPR Republik Indonesia yang disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai patut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Demokrasi tidak hanya sebatas prosedural yang berorientasi pada pemilu, tapi juga harus hadir dalam bentuk substantif, yaitu ketika memiliki saluran nyata untuk menyampaikan aspirasi dan negara yang menyediakan ruang yang aman, representatif, serta simbolis bagi partisipasi rakyat. Natalius Pigai menekankan bahwa ruang demonstrasi di halaman DPR akan mempertemukan rakyat dengan lembaga yang mewakili mereka secara langsung. Hal ini penting sebab parlemen adalah simbol kedaulatan rakyat yang seharusnya tidak berjarak dengan masyarakat. Dengan adanya ruang demonstrasi resmi di jantung parlemen, aspirasi rakyat bisa tersampaikan tanpa harus menghadapi hambatan birokratis atau represi aparat yang kerap terjadi dalam aksi di jalanan. Negara dalam hal ini bukan sekedar menghormati hak warga negara untuk berpendapat, tetapi juga memastikan hak tersebut difasilitasi. Lebih jauh, gagasan ini memiliki dasar hukum dan moral yang kuat. Konstitusi melalui pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat. Jaminan ini diperkuat oleh komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Kovenant Internasional PBB tentang hak sipil dan politik. Presiden Prabowo pun telah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari komitmen hak asasi manusia nasional maupun internasional. Dengan demikian, penyediaan ruang demonstrasi bukan sekadar inisiatif simbolik, melainkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi dan perjanjian internasional. Jika menengok praktik di berbagai negara, Indonesia bisa belajar banyak. Singapura contohnya menyediakan speakers corner di Hong Lim Park. Meskipun kerap dikritik karena justru dianggap membatasi kebebasan warga, sebaliknya Jerman dan Korea Selatan menunjukkan bahwa ruang aspirasi di pusat kota dapat memperkuat demokrasi sekaligus menjaga keteraturan publik. Pengalaman ini memberi pelajaran penting ke ruang demokrasi harus dipandang bukan sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai tambahan fasilitas demokrasi yang sah dan representatif. Dalam konteks Indonesia, gagasan ruang demokrasi di halaman DPR sebenarnya bukan hal baru. Pada periode 2015 sampai 2019, DPR pernah mencantumkan rencana pembangunan alun-alun demokrasi yang dapat menampung 10.000 orang dengan fasilitas lengkap seperti panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman. Namun sayangnya rencana ini tidak berlanjut. Begitu pula dengan pembangunan Taman Aspirasi di Monas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 yang lebih bersifat simbolis ketimbang fungsional sebagai lokasi demonstrasi resmi. Kegagalan kedua inisiatif ini justru menunjukkan bahwa ide penyediaan ruang aspirasi rakyat belum benar-benar diwujudkan secara serius. Kini, dengan momentum politik yang tepat serta dukungan pemerintah pusat, kesempatan kedua hadir. Penyediaan ruang demonstrasi di halaman DPR dapat menjadi warisan demokrasi yang monumental. Kehadiran ruang tersebut akan memperkuat legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mengurangi potensi gesekan antara aparat keamanan dengan masa aksi. Tidak kalah penting, ruang ini juga akan menjadi simbol bahwa negara hadir untuk mendengarkan rakyatnya, bukan menjauhinya.
Karena itu penting bagi pemerintah dan DPR untuk melihat gagasan ini bukan sekedar wacana atau proyek fisik, melainkan instrumen demokrasi substantif. Dengan memfasilitasi rakyat menyampaikan aspirasi di tempat yang aman, terhormat, dan dekat dengan pusat kekuasaan, Indonesia tidak hanya memperluas ruang demokrasi, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen hak asasi manusia di negara ini dijalankan secara nyata, bukan sekedar retorika. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, membuka ruang demonstrasi di halaman DPR adalah sinyal positif. Demokrasi bukan sekedar menyediakan panggung, melainkan kesediaan menerima kritik, memperbaiki diri, dan menjadikan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, kebijakan ini bisa menjadi tonggak penting menuju demokrasi yang lebih dewasa di Indonesia. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nabila Nafita Suci, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia pagi ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan agar Anda dapat selalu menyimak editorial dari kami. Selamat pagi, sampai jumpa.